dikasihi Tuhan. Sebagian orang merayakan hari kasih sayang pada bulan Februari, namun kasih yang sejati dan tanpa syarat hanya dapat kita temukan di dalam Yesus Tuhan kita. Hari ini akan diadakan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum beribadah, mari kita simak pengumuman GMCC Online sepekan. Ibadah Dewasa Muda Online melalui IG Live diadakan setiap hari Senin pukul 19.30. Ajaklah teman-teman dewasa muda untuk bergabung, untuk diberkati dan menjadi berkat dalam acara ini. Ibadah anak muda TAC dan ibadah anak Little Kings diadakan setiap hari Minggu pukul 11 di YouTube channel berikut ini. Menara Doa Online diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 19 sampai 20 melalui Zoom. ID dan password Zoom dapat dilihat melalui media sosial berikut ini. Rumah Doa GMCC akan memulai ibadah secara online yang akan dimulai perdana di YouTube channel GB GMCC pada tanggal 10 Februari. Selanjutnya akan diadakan rutin setiap hari Rabu pukul 19. GMCC membuka kelas KOM 100 secara online melalui Zoom. Kelas akan dimulai pada hari Minggu tanggal 28 Februari pukul 17 sampai 19. Syarat mengikuti kelas KOM 100 sebagai berikut. Untuk pendaftaran, silakan menghubungi nomor berikut ini. Demikianlah pengumuman GMCC Online sepekan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Setiap pagi Tuhan, setiap kami membuka mata kami Tuhan, kami bersyukur. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan atas kebaikan yang boleh Kau berikan pada kami Tuhan. Bersyukur Tuhan Kau masih anugerahkan kesehatan yang terbaik untuk kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih boleh beribadah Tuhan secara online maupun secara offline ya Tuhan. Biar Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami mau persembahkan. Kami bawa Tuhan korban pujian yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, biar Kau yang beracara Tuhan di rumah kami Tuhan, di tempat ini Tuhan. Engkau yang membimbing kami Tuhan, biar kami masuk dalam penyembahan yang baik dan benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah kami yang kudus, Engkau Allah kami yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kudus, kuduslah Yesus, terima kasih.
Lambaikan tangan-tangan kita, katakan kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari sama-sama kita naikkan pujian dari awal. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Yesus, Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. kami mau datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Yesus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
Engkau Allah yang berdaulat di atas segala pujian Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat di atas segala tahta ya Tuhan. Kami mau katakan kami bangga dan kami teramat bangga kami punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami siap bersorak-sorai buat nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu yang besar, nama-Mu yang agung, nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang mulia Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersorak-sorai buat nama-Mu Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, yang di rumah juga shalom. Boleh lihat kiri kanannya katakan, boleh dengan tangan tertutup seperti ini, boleh katakan shalom. Tuhan Allah memberkatimu, amin. Allah kita Allah yang sanggup melakukan segala perkara, amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Pernah dilihat mata, Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. sekali lagi katakan apa yang tak pernah dilihat. Amin. Pernah dilihat mata, Yang tak pernah, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. boleh sama-sama kita angkat tiga katakan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Amin. Pernah dilihat mata, Suaranya nggak kedengaran Bapak Ibu Saudara. yang tak pernah Amin. didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya, katakan dulu sekarang, dulu sekarang, dan dulu sekarang, dulu sekarang, dan selamanya. Dulu sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya, sorak-sorai buat nama Tuhan. Yes. Haleluya. Amin. Kita akan diberi kuasa oleh nama Tuhan pagi hari ini. Amin. Yang percaya saya mau dengar sorak-sorai katakan wuh. Boleh tepuk tangannya, yang di rumah juga tepuk tangan, jangan sampai lupa buat tepuk tangan. Yang di rumah juga bangun berdiri, kita bersorak-sorai buat nama Tuhan. Haleluya. Yeah. Sama-sama katakan kami diberi kuasa Tuhan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan Di bawah kaki kita. Amin. Pakai kuasa dari Raja Mulia,
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Yang di rumah juga silakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita yang terbaik. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Biar pujian kami Tuhan menjadi korban yang harum Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biar setiap nyanyian kami Tuhan, kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ku menyembah sama-sama kita katakan pujian dari Tuhan. Saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu ya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat tangan, kita katakan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras
perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua, sudah masuk Februari bulan kedua, waktu begitu cepat menurut saya saudara. Bagaimana persiapan saudara memasuki tahun 2021? 2021 the year of integrity. Jangan lupa saudara, kita tetap menantikan Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Walaupun keadaannya tidak sesuai, walaupun bagaimana menuainya, bagaimana kita melihat penuaian jiwa yang besar, kita nggak tahu semua dalam rencana Tuhan. Tetapi virus COVID masih berlanjut saudara. Dan saya percaya waktunya Tuhan yang bergerak, bukan waktunya kita yang berpikir. Tapi kita masuk tahun 2021, integritas kita harus lebih baik lagi. Amin. Integritas kita terhadap keluarga, karakter kita bertambah baik karena kita mengikuti sebuah integritas, yaitu Yesus Kristus. Integritas yang luar biasa menjaga hidup kita. Semakin hari kita bekerja, pekerjaan kita semakin baik saudara. Semakin hari kita menjadi kepala rumah tangga, mengatur rumah tangga, anak-anak kita senang karena kita menjadi figur yang dicontoh, yang bijaksana dalam mengatur keluarga kita. Oleh karena itu, integritas paling penting
di tahun ini supaya kita memaksimalkannya, saudara. Tapi saya tidak berbicara tentang integritas, saudara. Saya lagi berbicara bagaimana 2021, saudara. Nah, 2021 itu saya punya cerita dari anak saya, saudara. Di bulan Desember, karena COVID begitu lama, dia bosan sekali, saudara. Dia mulai berternak ikan cupang, saudara. Nah, kalau saudara tahu ikan cupang, saudara, dimasukkan ke dalam toples, satu ikan, satu toples, satu ikan, satu toples, lalu ditutupi dengan kertas hitam supaya dia tidak emosional, saudara, kalau melihat ikan di sebelah sisi kiri atau kanannya tidak emosional, ya. Ikannya bagus, ikannya cantik, dia ternak, saudara. Tapi lama-lama saya perhatikan, saudara, ikan itu kalau kertas pemisahnya tidak dibuka, jarak itu tidak dibuka, ikan itu diam, ya udah diam saja, saudara, tidak bergerak, seolah-olah tidak ada kehidupan di dalam hidupnya. Begitu juga, saudara, selama COVID, saudara, kita seperti orang mati yang tidak bergerak, saudara. Dan kita bekerja di rumah, sekolah di rumah, apapun yang kita kerjakan semua di rumah. Tetapi waktu jalur pemisahnya, kertas pemisahnya dibuka, kita maunya emosional, saudara. Kenapa? Karena sensitif kita semakin hari, semakin sensitifnya semakin tinggi. Seperti ikan cupang, saudara. Begitu pemisahnya dibuka, langsung emosional, saudara. Sayapnya melebar, insangnya juga melebar. Saudara, apakah saudara menjadi orang yang emosional saat ini, saudara? Masuk 2021, saya berdoa sama Tuhan setiap tahun. Mengakhiri tahun selalu saya berdoa. Lalu Tuhan berpesan buat saya, khususnya buat saya. Ini pengalaman pribadi saya, lalu saya sharekan kepada Bapak Ibu sebagai jemaat. Badainya akan semakin lebih dahsyat loh, saudara. Oleh karena itu, saudara, integritasmu harus bertambah baik supaya orang melihat integritasmu sebagai pengikut Kristus, saudara. Nah, masuk 2021, kita butuh namanya rema. Katakan sama-sama, rema. Apa itu rema, saudara? Rema itu adalah perkataan firman Tuhan yang diulang-ulang didengarkan sehingga kita mendapatkan sebuah peringatan, sebuah memori yang sama terus-menerus. Contoh, saudara, perkataan firman Tuhan yang diulang-ulang. Contoh, saudara, mujizat itu nyata. Jadi waktu kita lagi sakit, waktu kita lagi mengalami hal-hal yang dokter berkata tidak bisa disembuhkan, rema itu keluar, mujizat itu nyata, sehingga kita mengambil tindakan beriman karena mujizat itu nyata. Rema berikutnya apa sih? Perkataan firman Tuhan, firman yang diulang-ulang, lalu kita baca, lalu masuk dalam pikiran kita menjadi sebuah rema. Ketika kita menghadapi ketakutan, tiba-tiba rema itu keluar. Jangan takut, jangan khawatir, burung-burung di udara Tuhan pelihara. Itu rema. Nah, remanya saya, saudara, macam-macam, saudara. Kalau remanya saya di Yeremia 29 ayat 11, saudara. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada kamu, saya Paulus, saudara, yaitu aku memberikan rancangan damai sejahtera, penuh pengharapan, dan bukan kecelakaan. Sehingga badai apapun terjadi, setiap musim berubah, kekalahan, keterpurukan terjadi, saudara, saya cuma ingat Yeremia 29 ayat 11. Tuhan memberikan sebuah rancangan mendatangkan damai sejahtera, penuh pengharapan, bukan kecelakaan. Itu saja yang saya selalu ingat, saudara. Rema itu menempel sejak saya muda sampai hari ini, sehingga saya melayani Tuhan walaupun keadaan tidak sesuai dengan harapan, walaupun doa tidak sesuai dengan kenyataan, walaupun terjadi masalah begitu banyak, saya punya rema. Aku punya damai sejahtera. Tuhan memberikan sukacita. Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Tuhan memberikan sesuatu yang mendatangkan rencana yang begitu indah. Bagaimana dengan rema, saudara? Ada yang remanya hidup tidak takut, hidup tidak khawatir. Ada yang hidupnya penuh dengan iman. Itu rema loh, saudara. Nah, sebagai orang percaya, saya mengajak kita memiliki rema.
Balik lagi, rema itu saudara perkataan yang kita baca di dalam Alkitab yang terus menerus kita ulang, akhirnya nempel di otak kita, masuk ke hati kita, dan waktu terjadi masalah kita menyebutkan firman Tuhan, itu rema. Saudara, kalau di Keluaran 33 ayat 15 ya, Alkitab banyak berkata bahwa murid-murid Yesus, rasul-rasul, nabi-nabi meminta sebuah rema, pernyataan, karena mereka nggak berani untuk berjalan saudara. Tahun 2021 sebelum saudara melakukan sesuatu, mengambil keputusan, mengambil tindakan, yuk tanya Tuhan dulu. Nah, Keluaran 33 ayat ke-15 sampai habis saudara. Tapi perikopnya judulnya Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Nah, saat itu Tuhan minta Musa membawa bangsa Israel yang jumlahnya begitu banyak saudara, ratusan ribu, hampir 1 juta orang, dari Mesir menuju tanah Kanaan. Begitu sulit saudara, begitu banyak tantangan, begitu banyak malapetaka, musibah yang sedang terjadi. Sampai-sampai Musa berkata, Tuhan, kalau nggak ada Tuhan, aku nggak bisa berjalan. Makanya di ayat 15, kalau saudara buka Keluaran 33 ayat ke-15, kalau saudara mau baca dari pertama juga bagus saudara. Berkatalah Musa kepada Tuhan, kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bila Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh saya, kata Musa, berangkat saudara. Jadi Musa gak berani berangkat kalau Tuhan berkata, kalau Tuhan tidak berkata apa-apa. Dia tidak membongkar tendanya kalau Tuhan tidak berkata pergi. Dia akan berhenti, dia tunggu perintahnya. Nah, masuk 2021, ingat baik-baik pesan saya ini saudara. Waktu 2019 saya berkata badainya akan besar di tahun 2020. Badainya akan besar di tahun 2020. Saudara masih ingat 3 bulan atau 4 bulan saya berkata tiap bulan badainya akan besar. Saya mempersiapkan diri, saya minta rema Tuhan. Dan benar saudara, musibah itu datang. Dan musibah itu saya tidak pernah pikirkan, kita semua satu dunia tidak pernah pikirkan, yaitu COVID saudara. COVID ini berjalan terus dengan mutasi yang berbeda-beda, variasi yang berbeda-beda. Nah, masuk 2021 saudara butuh rema, andalkan Tuhan sebelum saudara melangkahkan kakimu ke depan. Mengambil keputusan bersama keluarga itu penting, bersama pasangan itu penting saudara. Rema itu membuat kita kuat. Rema itu membuat kita sadar ke depan itu ada bahaya atau tidak. Rema itu mengingatkan kita, jangan khawatir, jangan takut, aku menyertai Tuhan. Saudara ya, saudara yang bekerja jangan ikut-ikutan kata orang. Kata orang lagi main saham yang ini lagi bagus, yuk coba yuk. Waktu kita coba kita gagal ternyata. Usaha yang ini kelihatannya prospek. Waktu kita coba, kita bangkrut. Kita buka ini salah, buka itu salah, dan semuanya mengalami kegagalan. Karena apa? Hari ini saya berbicara, minta rema sama Tuhan sebelum kita memulai perjalanan di 2021. Musa akhirnya dapat rema, ada tiang awan dan tiang api yang menyertai bangsa Israel kemana mereka bergerak. Selama tiang awan tidak bergerak, tiang api tidak bergerak, Musa pun tidak bergerak. Saking taatnya saudara. Kita butuh taat saudara. Kita meminta rema itu sulit saudara. Rema bisa didapat dari kita membaca firman Tuhan. Hal-hal yang baik dari Alkitab, hal-hal yang baik dari firman-firman Tuhan yang dibagikan para pembicara melalui kebaktian-kebaktian online ini, melalui teman-teman komunitas, melalui saudara bergabung di dalam kul-kul. Teman-teman kita menasihati firman-firman Tuhan, dan firman Tuhan itu diulang-ulang. Lalu saudara berkata, firman yang ini nih, itu menguatkan saya. Akhirnya saya beriman karena rema firman ini. Sehingga saudara setiap kali kemana saja saudara pergi, saudara memiliki remanya. Bukan soal berapa banyak ayat Alkitab saudara hafalin. Bukan berapa banyak saudara sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Itu bagus. Tapi saudara punya rema gak dalam hidup saudara?
Satu ayat saja tapi berema itu menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Setelah Musa, saudara, akhirnya penggantinya Joshua. Nah, di Joshua 1 ayat 7, saudara, kalau kita buka, saudara, pengganti Musa, Joshua 1. Tuhan ngomong sama Joshua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, jadi firman-Nya itu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya perjalananmu itu beruntung kemanapun engkau pergi. Ternyata Musa punya rema. Waktu sebelum dia memulai perjalanan menuju tanah Kanaan, remanya jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya perjalananmu beruntung dan kemanapun engkau pergi. Nah, itu terus diperkatakan sampai waktu zaman Joshua memimpin, diremakan kembali, diingatkan kembali, Joshua, hari ini engkau yang memimpin. Tantangannya akan lebih besar, masalahnya akan lebih besar, badainya akan lebih besar. Oleh karena itu aku mengingatkan kembali, bertindaklah hati-hati dengan seluruh perintahnya Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Berapa banyak dari kita pengen beruntung? Kemana saja kita kerjakan, kita beruntung. Kemana saja, buat apa saja, mengerjakan, mengusahakan pekerjaan apa saja, kita beruntung. Firman Tuhan berkata, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kita beruntung. Saudara, datangnya dari mana rema itu? Balik lagi, rema itu datang dari firman Tuhan yang kita baca. Pengetahuan yang kita pelajari, hal-hal yang positif, hal-hal yang memotivasi kita, terlibat dalam kul-kul, saudara. Oleh karena itu, saudara, kul kita sudah ada yang offline juga, saudara. Ada yang online, tapi juga banyak yang offline. Oleh karena itu, hubungi saudara di bawah ini nomor-nomor para ketua-ketua kul kita. Mari bergabung, saudara. Badainya besar, saudara butuh topangan, saudara butuh bapak rohani, saudara butuh mentor-mentor, kakak-kakak rohani, supaya hidupmu dapat rema. Waktu saudara berkata, saya punya masalah ini, lalu bapak rohani, para mentor berkata, bapak harus lakukan ini, yuk saya doakan, saya beri semangat, akhirnya dapat rema. Mencari rema itu sulit, saudara. Tetapi sekali mendapat rema, menjalankannya lebih sulit lagi, saudara. Tahun 2019 Tuhan itu memberikan saya rema sebelum masuk tahun 2020. Remanya apa, saudara? Hal yang sulit buat saya sebenarnya, memberi lebih banyak lagi. Memberi lebih banyak lagi. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan udah banyak, saya udah banyak. Tapi Tuhan berkata, memberi lebih banyak lagi. Gereja Gajah Mada City Church harus menabur lebih banyak lagi, menolong lebih banyak lagi, membantu hamba-hamba Tuhan lebih banyak lagi. Yayasan Rumah Junior juga harus menabur lebih banyak lagi. Dan kamu sendiri sebagai hamba Tuhan harus menabur lebih banyak lagi. Inti singkat cerita, saya taat dalam ketidakmengertian. Saya taat dengan air mata, karena menabur lebih banyak lagi, saudara, hal sesuatu yang sangat buat saya berat, saudara. Tetapi saya mau taat, saya lakukan bersama istri saya, tentu bersepakat bersama-sama, saudara. Kita mulai memberi lebih lagi sama Tuhan. Kita mulai memberi lebih lagi, gereja juga memberi, semua juga memberi. Masuk tahun 2020, musibah terjadi benar-benar, saudara. Tapi karena kami taat, karena sebuah rema, akhirnya kami bisa melewati badai demi badai, saudara. Kalau saudara bertanya, apakah gereja Gajah Mada terpuruk secara keuangan? Iya, tidak ada pendapatan yang masuk untuk biaya operasional. Ya, persembahan itu untuk menjalankan operasional gereja. Begitu banyak, ratusan gereja sudah kolaps, saudara, sejak COVID, saudara, karena mereka tidak menerima persembahan digunakan untuk biaya sewa operasional gereja, untuk maintenance, dan begitu banyak lagi, saudara.
Gereja kita hampir terpuruk saudara. Tapi karena 2019 kita menabur, kita memberkati orang lebih banyak lagi. Akhirnya 2020 kita melewati, gereja kita tetap ada. Yayasan Rumah Junior semakin hari semakin Tuhan pakai secara luar biasa saudara. Menabur lebih lagi. Masuk 2021 saudara, Tuhan ingatkan kembali ke saya, 2020 kamu sudah menabur lebih lagi. Mau gak 2020 memasuki 2021 kamu menabur lebih banyak lagi dibanding 2019? Saya berkata ya udahlah Tuhan, gak usah menabur lagi. Otak saya berjalan saudara. Kalau begini lagi COVID, pendapatan semua berkurang, pekerjaan juga, gereja juga gak dibuka, hidup kita dari mimbar khotbah saudara. Bagaimana kalau kita bisa menabur lebih lagi? Cuman balik lagi, Rema itu aku memberikan damai sejahtera, masa depan bukan kecelakaan. Jangan kamu takut dan khawatir. Itu menguatkan saya. Akhirnya saya dengan taat tanpa mengerti penuh, taat dengan air mata, akhirnya menabur kembali saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Saya melihat bahwa Tuhan buka jalan begitu luar biasa. Gereja kita juga dipakai Tuhan. Gereja kita akhirnya juga nggak kolaps saudara. Khususnya Yayasan Rumah Junior saudara. Hari ini Rumah Junior Foundation saudara dipercayakan Tuhan untuk membangun sekolah bola di Indonesia Timur. Hari ini saudara kita punya pelatih, gurunya, pelatih bolanya dari Afrika, Kamerun asli saudara. Beliau mantan atlet dari negaranya dan atlet di Persib ya kalau nggak salah ya saudara. Saya kurang begitu paham tentang dunia bola saudara. Dia melatih dan murid-murid kita yang ikut terlibat di bola saudara, sekolah bola ada 340 murid, begitu banyak saudara. Kedepannya melalui sekolah-sekolah ini mereka nanti kita akan bangunkan sebuah sekolah yang lebih profesional lagi, supaya waktu mereka tanding mereka bisa menjadi juara-juara di negara dan di kotanya mereka. Rumah Junior juga saudara kita bangun, dipercayakan Tuhan. Ada tanah 10 hektar dipercayakan untuk membangun Rumah Junior Farm saudara. Ada pertanian, ada persawahan, ada kebun, ada sayur mayur. Kita juga membangun Rumah Junior Farm saudara, peternakan ayam. Ada donatur yang memberikan dananya untuk membangun peternakan ayam. Bagus tempatnya saudara. Ada donatur yang memberikan tanahnya untuk dipakai Yayasan Rumah Junior. Dan semua keuntungannya semua dipakai untuk yayasan, untuk memberkati masyarakat prasejahtera, masyarakat yang di bawah marginal, untuk membantu mereka, menolong mereka. Tugas kita masih banyak, membangun sekolah lebih banyak lagi, membangun gereja lebih banyak lagi, memberi makan orang-orang yang membutuhkan lebih banyak lagi. Dimulai dari apa? Rema, menabur lebih banyak lagi. Nah kalau saya bicara menabur, saudara jangan berkata saya jangan disuruh menabur lagi dong pastor. Masa menabur terus, pekerjaan lagi nggak ada, hutang lagi banyak, lagi kebingungan, menabur lagi. Itu pengalaman saya. Pengalaman saya nggak bisa saudara bisa ikuti. Saudara jangan ikuti saya, nanti saudara gagal. Saudara mesti tanya Tuhan, karena kita dilahirkan dari berbagai cara karakter yang berbeda total saudara. Pengalaman saudara sama saya sudah berbeda. Cara doa saya sama saudara juga berbeda. Cara saya mengimani masa depan saya juga berbeda. Cara Tuhan memakai saya dan Tuhan memakai saudara juga berbeda. Saya dikasih status sama Tuhan sebagai hamba Tuhan, gembala untuk gereja ini. Saudara, jemaat saya caranya juga berbeda. Oleh karena itu Rema juga harus berbeda. Saudara, kalau kita baca Alkitab saudara, ada Rasul Paulus yang orangnya dominan, otoriter, keras luar biasa, dipakai Tuhan. Ada juga Raja Daud yang melo sekali, dipakai Tuhan. Bedanya dua rasul ini yang luar biasa saudara. Rasul Paulus yang orang pintar, orang yang dulu menghancurkan bait-bait Allah, yang hidupnya otoriter, keras, dominan, dipakai Tuhan.
Makanya kalau kita baca kitab-kitab buatan Rasul Paulus semua, ya, penulis Rasul Paulus, semuanya salam sejahtera. Ayo kuatkan dan teguhkan imanmu. Walaupun aku dalam kelaparan, walau aku dalam penjara, dikejar-kejar musuh, walau aku dalam kedinginan kapal karam, salam sejahtera. Begitu bersemangat di dalam penderitaannya. Berbeda dengan pengalaman Raja Daud, saudara. Raja Daud raja yang melo, ya, penuh dengan pakai perasaan. Dia lihat gunung, dia bikin puisi. Dia lihat orang berperang, dia buat nyanyian. Dia lihat binatang rusa, dia bikin ciptakan sebuah nyanyian. Seperti rusa rindu sungaimu. Itu Raja Daud. Dia lihat apa saja, hatinya begitu melo. Dan Tuhan pakai dengan pengalaman, karakter, background yang berbeda-beda. Kalau saudara orang yang dididik keras, pengalamannya berbeda dengan yang dididik lembut. Kalau saudara mempunyai orang tua yang keras, saudara punya pengalaman remanya juga berbeda dengan pengalaman orang tua yang lembut. Jadi masing-masing punya pengalaman yang berbeda-beda, saudara. Tetapi saya mau berkata, tahun 2021 badainya besar, jangan lupa mengandalkan Tuhan loh. Jangan lupa tetap bangun mesbah keluarga, tetap menjadi figur buat anak-anakmu, berkata-kata bijaksana, lebih banyak mendengar di hari-hari ini. Jangan merasa saya hebat, saudara. Jangan. Ya, integritas itu belajar mendengarkan anak kita. Integritas itu belajar mau dikomplain oleh pasangan kita, belajar untuk ditegur sama pemimpin kita, belajar menghormati keluarga kita, mertua kita, orang tua kita, belajar meminta maaf terhadap anak kita. Walaupun kita salah, yuk belajar minta maaf. Belajar mengakui kesalahan terhadap pasanganmu, supaya tahun ini integritasmu makin bagus. Tadi saya berbicara Rema itu juga berbicara tentang integritasmu mesti lebih baik, saudara. Sehingga apa saja yang saudara kerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga orang lihat, walaupun orang tidak membaca Alkitab kita, walaupun teman-teman kita tidak datang ke gereja kita, tapi dia melihat diri kita seperti Alkitab yang terbuka, saudara. Kita mencerminkan karakter Kristus. Orang tidak perlu baca Alkitab banyak-banyak. Orang tidak perlu datang ke gereja. Orang tidak perlu saudara nyanyi lagunya kita. Dia hanya melihat kita ada integritas gak. Kalau dia melihat ada integritas, dia akan mengikuti saudara. Ingat khotbah saya di bulan-bulan pertama 2021, integritas harus dididik. Integritas harus dilatih. Integritas harus dipercaya. Integritas bisa mempengaruhi orang. Tadi saudara saya yang pertama berbicara tentang Rema itu memberikan kekuatan saudara untuk menjalani masa depan saudara lebih baik lagi. Tapi kalau ada Rema juga harus ada integritas, berjalan bersama-sama. Ada Rema dari Tuhan, ada integritas yang kita jaga, sehingga berjalan bersama-sama dan kita bisa melewati semua masalah demi masalah dalam hidup kita lebih baik lagi. Alkitab mencatat berbagai para rasul, nabi-nabi, raja-raja yang takut sama Tuhan. Mereka yang mengandalkan Tuhan. Mereka mendapatkan pengetahuan, logos, saudara. Tadi Rema, ada logos sekarang. Pengetahuan harus kita gali. Kita harus perbesar kapasitas kita, supaya ada Rema Tuhan, kita ada logos pengetahuan yang kita tambahkan. Jadi ada logos, ada Rema, ada integritas menjalani kehidupan ini, saudara. Semuanya orang-orang yang cinta Tuhan selalu memiliki buah-buah roh yang sangat bagus. Galatia berkata, saudara, perbuatan daging telah nyata. Nah, saya bukakan ya firman Tuhannya ya. Mari kita buka Galatia 5 ayat 16, 17 sampai seterusnya, saudara. Nah, orang yang berintegritas itu hidupnya menurut daging apa roh, saudara? Orang berintegritas hidupnya harus mengikuti apa kata Roh Kudus. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging itu telah nyata: cabul, cemar, hawa nafsu, penyembahan berhala, percaya sihir, mau berselisih, iri hati, amarah, egois, percidraan, roh pemecah, dengki, mabuk, pesta pora, dan semuanya itu aku ingatkan bahwa barang siapa melakukan hal demikian tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi integritas, yaitu buah roh, yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi 2021, walaupun badainya datang lebih besar, jangan lupa integritasmu lebih baik lagi. Walaupun kita punya cara untuk korupsi, tapi kita tidak mau melakukan karena ada rema, takutlah akan Tuhan. Walaupun kita punya kesempatan untuk mencuri, kita punya rema, takutlah akan Tuhan. Walaupun kita punya kesempatan untuk bermain curang, berbuat jahat, berbuat tidak benar, kita ingat lagi ada rema. Jangan takut, masa depanmu aku pelihara. Jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Sehingga saudara, kita sebagai pengikut Kristus, kita dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu rema Tuhan dalam hidup kita. Saudara, jangan lupa balik lagi mengandalkan Tuhan. Percaya sama Tuhan. Amin saudara. 2021 badai pasti besar, tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidup percaya sama Tuhan, tetap setia walaupun melewatinya dengan banyak air mata. Saya percaya kita bisa melewati tahun 2020, kita juga bisa melewati tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kita mempersiapkan perjamuan kudus kita, Bapak Ibu semua. Yuk, mari kita persiapkan perjamuan kudusmu. Saudara, ambil roti dan anggur yang saudara sudah siapkan, dan mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa, terima kasih untuk 2021, tahun yang baru, tahun yang baik, dan semua keadaan kami menjadi baik apa adanya Tuhan. Kami akan mengandalkan Engkau. Kami akan mendapatkan sebuah rema untuk menjalankan hidup ini. Jangan kami mengambil keputusan, jangan kami mengambil langkah sebelum Tuhan berkata-kata dalam hidup kami. Tuhan, biar Engkau yang berfirman untuk 2021, supaya kami bisa melangkah, karena Tuhan yang menuntun hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya, kami bersepakat bersama keluarga kami. Kami anak-anak muda bersepakat untuk hidup kudus, untuk hidup benar, supaya kami melewati 2021. Kami kuat karena kami punya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengambil roti kami akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu, balik lagi, selidiki hati kami, lihat motivasi hidup kami, lihat isi kedalaman hati kami Tuhan sebelum kami memulai perjamuan ini. Ampuni setiap dosa kami, ampuni setiap kesalahan kami, dan kami mengangkat roti kami Tuhan. Mari kita angkat roti kita, Bapak Ibu semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti kita dan kita angkat roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Mu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Yuk kita mengucap syukur buat tahun yang baru. Bergandeng tangan kalau ada istri dan anakmu. Katakan terima kasih untuk tahun 2021. Ada rencana Tuhan yang lebih indah. Ada rencana Tuhan yang mendatangkan sukacita. Ada rencana Tuhan yang mendatangkan kami, membuat kami tertawa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan diberikan kesehatan. Terima kasih disertai Tuhan. Hamba-Mu berdoa, buka jalan buat pekerjaan mereka. Buka jalan yang berusaha, buka jalan yang bekerja, buka jalan yang ingin memikirkan sesuatu yang baru. Buka jalan semuanya Tuhan. Hamba-Mu memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita mengangkat tangan kita biar berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan anak yang tunggal Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami. Kami akan setia, kami akan mengandalkan Tuhan sampai Yesus datang kedua kali. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Selamat hari Minggu.